Al-Quran lebih bermoral ketimbang kitab suci saya dulu. Banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno-porno itu banyak. Shalom, semoga saudara semua dalam keadaan baik. Bertemu kembali dengan saya di Risans Channel. Di video kali ini saya akan mengklarifikasi beberapa tuduhan netizen terhadap video terbaru saya, yaitu mengenai Ustadz Nababan yang saya upload beberapa hari lalu. Karena banyak sekali netizen-netizen sumbu pendek yang tidak bisa menggunakan otaknya dengan baik untuk menangkap poin yang saya sampaikan dalam video terakhir saya, dan mereka mengatai saya sebagai seorang provokator. Sekaligus di video ini saya akan meluruskan kebodohan dari Ustadz Nababan yang mengatakan bahwa Injil berisi ayat-ayat porno. Beberapa komentarnya berbunyi seperti ini. Ada yang mengatakan, channel ini adu domba, goblok kamu nggak tahu ada orang tuanya. Lalu juga yang kedua ada yang mengatakan tidak ada paksaan dalam berislam. Jadi jangan provokator min. Mereka yang masuk Islam itu diantar orang tua mereka ke pesantren. Bahkan yang tua saja diantar anak-anaknya. Lalu yang berikutnya, bukan menghina bang. Kan fakta dari Alkitab. Saya juga baca kok, kalau saya lihat abang malah provokator. Nah pertanyaannya sekarang, benarkah saya adalah seorang provokator? Jawabannya tergantung dari penilaian kalian semua. Kalaupun saudara menilai saya sebagai seorang provokator, tetapi saya adalah provokator yang bertujuan positif, yaitu untuk mempertanyakan kesejajaran dan keadilan antar umat beragama di Indonesia ini. Apalagi Ustadz Nababan sudah menyinggung kitab suci agama Kristen dengan mengatakannya berisi ayat-ayat porno, bahkan juga merekam suatu adegan proses islamisasi yang dilakukan terhadap anak di bawah umur di tengah-tengah mayoritas Kristen di NTT. Sekarang saya mau tanya, jikalau saya yang ada di posisi mengatakan bahwa kitab suci kalian itu adalah porno, dan juga saya melakukan merekam adegan proses kristenisasi seorang anak di bawah umur dan menggugahnya ke YouTube, bagaimana reaksi kalian? Jangankan mengatakan bahwa kitab suci kalian itu porno. Ada pejabat aja yang mengutip ayat kalian langsung didemo sampai berjilid-jilid, bahkan sampai dia masuk penjara. Jadi saya pikir logika kalian ini sudah terbalik. Yang mengatakan ayat porno di dalam Injil itu adalah Ustadz Nababan, tetapi malah saya yang dianggap sebagai provokator. Di mana logika kalian? Nah, sekarang saya akan meluruskan kebodohan dari Ustadz Nababan yang tidak selesai dari STT, tetapi sok-sokan mengerti ataupun sok-sokan membahas kitab suci Kristen. Hanya saja Al-Quran lebih komplit, Al-Quran lebih detail, Al-Quran lebih bermartabat, Al-Quran lebih bermoral ketimbang kitab suci saya dulu. Banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno-porno itu banyak. Sudah pernah dengar belum? Sudah pernah dengar belum? Mau dikasih contoh enggak? Mau dikasih contoh? Coba dengarkan. Kira-kira nanti ini ayat wahyu atau karangan manusia. Begini bunyinya. Judulnya Kenikmatan Cinta. Apa? Kenikmatan cinta. Bunyinya begini. Simak baik-baik. Tapi saya minta tolong yang muda-muda tutup telinganya. Yang boleh dengar yang tua-tua saja. Bunyinya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel.
kata-katamu manis bagaikan anggur. Asik nggak? Isinya apa tadi? Bicara apa? Bicara buah-buahan. Termasuk buah dada. Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa kitab suci kita ini porno? Sampai bicara buah dada terlalu vulgar. Apa tidak ada istilah yang lain, Pak Guru? Apa kata guru saya? Biarin saja Nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Di dalam video ini, Ustadz Nababan mengatakan bahwa Injil berisi ayat-ayat porno. Tetapi ayat yang dikutip adalah Kitab Kidung Agung. Ini adalah ketololan Ustadz Nababan yang pertama. Karena Kidung Agung itu bukan merupakan bagian dari Kitab Injil, tetapi merupakan bagian dari Kitab Perjanjian Lama. Ketololan yang kedua, Ustadz Nababan ini tidak memahami dan mengerti konteks ditulisnya Kitab Kidung Agung ini, di mana kitab ini ditulis oleh seorang raja Israel yang bernama Salomo, yang menceritakan tentang sebuah hubungan yang intim dan juga mesra antara Raja Salomo dan mempelai perempuannya yang dituangkan lewat syair dan lagu. Sekarang pertanyaannya, apakah di dalam hubungan suami istri, seks itu atau sebuah hubungan yang intim dan mesra merupakan suatu hal yang tabu dan juga merupakan suatu hal yang haram? Yang mengatakan bahwa ini merupakan hal yang tabu dan haram, otaknya perlu diperiksa terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya sekarang, Ustadz Nababan itu lahirnya dari mana? Lahir dari batu kah? Jatuh dari langit kah tiba-tiba seperti Mr. Bean? Tentu tidak toh. Benar adalah Ustadz Nababan lahir karena adanya hubungan yang intim antara kedua orang tuanya. Lalu, apakah wajar jikalau Ustadz Nababan mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa kedua orang tuanya ini adalah porno? Bisa-bisa Ustadz Nababan ditempeleng sama bapak mamanya. Jadi itulah mengapa kitab Kidung Agung ini dituliskan oleh Raja Salomo, karena memang konteksnya adalah untuk menceritakan antara hubungan suami istri. Lalu timbul lagi pertanyaan, kenapa ayat-ayatnya berisi tulisan-tulisan yang sangat vulgar begitu? Apalagi itu dituliskan di dalam kitab suci. Yang pertama, ya karena memang Alkitab itu merupakan suatu kitab suci yang jujur dan tidak munafik, karena memang Raja Salomo menuliskannya demikian. Jadi untuk apa kita revisi atau kita tutup-tutupi supaya dia kelihatan tidak vulgar? Dan yang kedua, kita tidak bisa menilai kitab Kidung Agung ini berdasarkan perspektif kita sebagai orang Indonesia. Karena konteksnya sudah berbeda pada masa penulisan kitab ini yang dilakukan oleh seorang raja bernama Salomo. Ingat ya, yang menulis ini adalah seorang raja dan juga dengan perspektif yang berbeda dengan kita, orang-orang Indonesia yang memiliki kebudayaan yang lain pula. Jadi, Ustadz Nababan dan beberapa netizen lain yang mengatakan bahwa kitab suci agama Kristen ini adalah porno, justru sebenarnya menunjukkan kedangkalan cara berpikir kalian, serta menunjukkan kegoblokan kalian sendiri. Jadi daripada kalian sibuk mengatakan bahwa kitab suci agama Kristen adalah porno, mending kalian mengurus kitab suci kalian sendiri. Hati-hati loh, siapa tahu ketika kalian mengatakan bahwa kitab suci agama Kristen adalah porno, perkataan kalian itu justru bisa berbalik kepada kitab suci kalian sendiri. Sudahlah, itu urusan kalian semua. Saya tidak tertarik membahas kitab suci kalian, sebagaimana kalian sibuk membahas kitab suci kami. Salam waras dan semoga pikiran Anda tercerahkan.
Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Nice.